Inspirasi untuk memulai bisnis Anda hanya di YouTube channel Kamu Bisa. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya. Para sahabat Hope Channel Indonesia, kita bertemu kembali pada acara Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Saya Guntur Sibor akan menjadi host pada malam ini untuk acara Kamu Bisa. Acara ini adalah kerjasama antara Hope Channel Indonesia dan ASI, sebuah perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Topik yang kita akan bahas pada malam ini sangat menarik, sejahtera dan sehat dengan bunga telang. Kita memiliki narasumber praktisi yang mungkin cukup unik. Narasumber praktisi kita adalah Bapak Horas Eshem Hutasoid, sarjana teknik. Beliau adalah seorang arsitek, namun memiliki minat yang khusus untuk pertanian organik, khususnya memiliki minat atau melakukan budidaya bunga telang. Kita sapa Pak Horas. Selamat malam Pak Horas. Selamat malam Pak Guntur. Apa kabar Pak Horas malam ini? Baik Pak, luar biasa. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih sudah kelihatan videonya. Kita juga seperti biasa akan ditemani 3 narasumber ahli kita pada malam ini. Yang pertama, Insinyur John Lee Warren MP. Beliau adalah pakar kewirausahaan dari Universitas Papua. Selamat malam Pak John Lee. Selamat malam Pak Guntur. Selamat malam teman-teman narasumber. Hujan di Selamat Papua, malam Pak. Para pemirsa di rumah. Hujan di Papua aman? Aman. Baik, terima kasih. Kemudian narasumber ahli kedua kita, Dr. Titin Sulastri, sarjana sains MM. Beliau adalah pakar biologi dari Universitas Advent Indonesia di Bandung. Selamat malam Dr. Titin. Selamat malam Pak Siboro, selamat malam para narasumber, dan selamat malam pada pemirsa Kamu Bisa. Baik, terima kasih Dr. Titin. Dan narasumber ketiga kita adalah Profesor Insinyur Daniel Saputra, Master of Science Agriculture Engineering, PhD. Beliau adalah pakar teknik pertanian dari Universitas Sriwijaya. Selamat malam Prof. Daniel. Selamat malam Pak Guntur, ini masih pagi. Sebenarnya pagi ya, Prof. Daniel kebetulan lagi sabatikal di Amerika Serikat. Jadi selamat pagi Prof. Daniel. Terima kasih Prof. Jam 4 Daniel. pagi di sini. Ya, bangun pagi untuk mengikuti menjadi narasumber acara Kamu Bisa. Baik, para pemirsa, sahabat Hope Channel Indonesia, sebelum kita akan berdiskusi, kita lihat dulu video profil singkat tentang topik pada malam ini. Awal mulanya saya menanam dan tertarik dengan bunga telang itu pertama karena bunganya sangat indah, yang kedua bisa saya gunakan sebagai dekorasi untuk taman kecil di depan pekarangan rumah saya, yang ketiga bisa dimanfaatkan bunga atau kelopak bunga telang sendiri untuk diolah bisa menjadi makanan dan minuman. Selain keindahannya bisa berguna bagi kesehatan. Sahabat semua, tujuan saya membudidayakan bunga telang untuk menambah koleksi tanaman di rumah karena bunganya yang cantik dan unik. Selain itu bisa memanen bunganya untuk bisa kita olah menjadi makanan dan minuman. Untuk bunga telang sendiri biasa saya olah menjadi pewarna makanan dan minuman segar dan juga baik untuk kesehatan kita. Contohnya minuman penyegar yang ditambah dengan perasan lemon. Kemudian kita bisa membuatnya menjadi nasi biru juga, terkadang kita buat jadi lalapan. Untuk kedepannya saya akan memperbanyak bunga telang sebagai tanaman dekor untuk mempercantik rumah dan bisa menghasilkan bunga yang banyak, dan nantinya akan bisa kita olah menjadi beberapa jenis makanan dan minuman serta obat tradisional. Terima kasih dan salam sehat dan tetap semangat. Baik, luar biasa kesaksian atau pemaparan dari Pak Horas mengenai bunga telang ya.
Bunga telang ini dalam bahasa Inggris dikenal atau dikenal sebagai butterfly pea. Di Sumatera katanya bunga biru. Di Jawa kembang teleng atau menteleng. Betawi teleng. Di Sulawesi bunga talang. Di Maluku bisi atau semaya gulele. Dan bahasa Latinnya Clitoria ternatea. Masuk dalam kelas polong-polongan. Ya. Jadi bunga tapi masuk dalam kelas polong-polongan, leguminosae. Ya. Baik, tadi Pak Horas sudah menyampaikan beberapa manfaat dari bunga telang. Ya. Pak Horas, ini gimana ya? Pak Horas kalau nggak salah arsitek ya. Ini kok bisa tertarik? Bagaimana ceritanya tertarik menanam bunga telang ini? Nah, sebenarnya Pak, ini hobi sih Pak. Hobi dari saya kecil yang suka untuk mengeksplor ya, ataupun suka berkebun lah. Sudah dari, bisa dibilang dari saya kecil SD, saya sudah mulai untuk bercocok tanam. Nah, yang terakhir ini pada saat setahun atau 2 tahun yang lalu, banyak berita ataupun banyak literatur yang saya baca, baik di internet ataupun di lingkungan lah, bahwa manfaat bunga telang ini sangat banyak. Sehingga saya coba mengeksplor, saya cari bibitnya, dan saya lihat juga ada punya tetangga ya, kurang jauh ada beberapa gitu, ternyata cukup menarik, bunganya yang cukup indah, biru, dan dia merambat. Nah, akhirnya saya putuskan saya mencobanya untuk saya tanam di rumah. Yang tadinya sih cuma hanya sekedar untuk mempercantik di depan rumah aja, cuma tidak kepikiran kenapa saya buatnya menjadi seperti apa ya, hobi lah. Ditambah lagi bunganya bisa diolah ya, bisa diolah baik bisa jadi makanan ataupun minuman. Dan kalau di daerah saya ini di Bogor, banyak warga bilang menjadi obat tetes untuk mata bayi. Mereka bilang seperti itu. Wah, oke juga nih, saya mau coba untuk saya kembangkan, saya coba tanam, dan nanti saya bisa coba olah hasil dari bunga telang ini. Seperti itu sih Pak Guntur awalnya. Baik, baik. Ini ada, sepengetahuan Pak Horas, ada berapa varietas ya Pak? Ini kalau nggak salah tadi Pak Horas menunjukkan warna biru ya, tapi katanya ada beberapa varietas lain. Nah, di awal juga saya tahunya cuma satu jenis bunganya aja Pak Guntur. Saya tahunya juga hanya satu jenis saja, dan ternyata saya cari literaturnya, saya cari di internet, ternyata ini jenis tanaman yang unik, karena dia tidak hanya mempunyai satu warna bunga, karena memang yang tersebar di hampir di belahan Indonesia, bisa dibilang di Indonesia itu kebanyakan jenisnya warna biru keunguan. Setelah saya cari literaturnya, ternyata ada 3-4 jenis Pak dari warna bunga telang ini. Yang pertama itu warna biru, yang kedua itu warna putih, kemudian dia warna merah, kemudian ada warna pink. Kalau saya sih merah dan pink ini dia tidak begitu kelihatan perbedaannya antara jenis yang satu sama yang jenis yang satu ya. Ini saya sih tetap mengelompokkannya ada 3 jenis varietas warna bunga telang ini sendiri. Yang tadi warna ungu kebiruan, putih, dan warna merah ke warna pink lah, seperti itu Pak Guntur. Baik, baik. Terima kasih Pak. Tapi kelihatannya yang manfaatnya sama semua ya Pak Horas ya, dari literatur ya. Kalau dari segi manfaat kurang lebih sama ya, karena kandungannya mungkin kurang lebih hampir sama, karena dia mempunyai pigmen yang cukup kuat ya. Untuk jenis tanaman ini, dari bunganya dia mempunyai pigmen yang cukup kuat, karena ya itulah daya pikat dan daya tariknya si jenis tanaman bunga telang ini. Oke, oke. Tadi Pak Horas mengatakan ini kan hobi ya, hobi saja. Apa ada pemikiran untuk menjadi usaha Pak? Karena saya pernah
minum apa ya, minuman bunga telang ya di kafe begitu. Wah, harganya lumayan, Pak. Nah, sebenarnya ini hal yang menarik ya, apalagi di zaman sekarang ini memang sudah banyak masyarakat kita yang peduli dengan kesehatan ya, apalagi tanaman-tanaman yang memang banyak yang dihasilkan atau tersebar di alam ya. Nah, memang kalau zaman sekarang ini walaupun dibilang zamannya zaman modern, zamannya sudah canggih, orang sudah mulai berpikir tentang kesehatan. Makanya banyak sekarang kafe, restoran itu mencari pewarna makanan itu berusaha mencari yang alami, yang natural. Karena memang sudah banyak memikirkan tentang faktor kesehatan. Karena sebelum banyaknya masyarakat mengekspos tentang bunga telang ini, masih banyak pewarna makanan itu berbahan sintetik yang memang kurang bagus untuk kesehatan kita. Nah, kalau untuk kedepannya, saya sih belum kepikiran Pak, apakah nanti saya jadiin bisnis atau buat usaha yang lain. Cuma kalau di dalam mindset saya dan pikiran saya, memang saat ini saya akan masih mengembangkannya lebih ke tanaman hias aja. Tanaman hias bukan sekedar ya tumbuh, berbunga, indah dilihat. Tidak, ini saya buat istilahnya lebih terstruktur aja, lebih terpola. Nah, biasanya yang orang tanam kan hanya ditanam di tanah, ya udah menyebar sesuka hatinya, mau kemana aja enggak. Kalau kayak saya memang saya buat sama halnya seperti tanaman hias lah. Kalau memang kita buat bagus, ya mudah-mudahan harganya bisa tinggi dan banyak juga yang pengkoleksi tanaman hias nanti bisa berpaling ke bunga telangnya sendiri. Selain bunganya bagus, juga bisa bermanfaat buat kita. Baik, terima kasih Pak Horas. Mungkin kita lihat dulu video berkebun dari Pak Horas ya terkait dengan bunga telang ini. Kita saksikan dulu video berkebunnya. Kita langsung ke pohon bunga telangnya kita, teman-teman. Nah, ini bunga telangnya kita hari ini berbunga cukup banyak, teman-teman. Nah, kali ini kita akan mengolah bunga telang ini menjadi minuman segar. Ada juga yang membuat untuk pewarna makanan, serta kalau orang di sini, teman-teman, sering mereka pakai untuk pembersih mata. Oke, teman-teman, kita langsung saja panen ya. Oke, baik teman-teman, ini hasil panen bunga telang kita pagi ini. Langsung saja kita olah jadi bunga segar buat pagi. Oke teman-teman, jadi terus ya.
Oke teman-teman, bunga telang kita telah selesai kita buat dan siap untuk disajikan pagi ini. Selamat mencoba. Wah, mantap Pak Horas ya videonya ya. Dan ini diambil dari YouTube channelnya Pak Horas ya, Family Garden Organic. Jadi para pemirsa, kalau mau lihat lebih banyak bisa nanti kunjungi dan subscribe ya, Family Garden Organic. Baik, kita tanyakan narasumber ahli kita dulu, Prof. Daniel ya. Ini kelihatannya tanaman liar nih Prof, tapi ada nilai ekonomisnya nih. Mungkin boleh Prof. Daniel berkomentar nih. Memang aslinya kembang telang ini adalah tanaman yang liar begitu, tetapi setelah disadari manfaatnya, maka sekarang sudah mulai banyak dibudidayakan, ya, baik itu sebagai tanaman hias ataupun sudah mulai dimanfaatkan untuk komersialisasi, ya. Jadi kalau kita lihat di berbagai toko online sudah banyak dijual, harganya yang cukup lumayan ya. Harganya lumayan, berkisar antara 20 sampai 30 ribu rupiah per 100 gram kering. Ya, jadi oleh karena itu sudah mulai banyak dimanfaatkan orang. Mungkin dengan bertambahnya waktu ke depan, ya, dengan semakin banyak sadar orang akan manfaat bunga pewarna organik, maka kembang telang merupakan salah satu alternatif untuk dimanfaatkan dan dibudidayakan dan dikomersialisasikan. Ya, kembang telang ini kalau kita perhatikan tadi yang dibuat oleh Pak Horas itu warnanya menyala ya, neones gitu ya. Jadi biasanya warna-warna seperti itu kalau yang bukan organik itu biasanya jarang bisa terjadi seperti itu. Biasanya kalau secara yang anorganik itu ada logamnya di dalam, kalau sel ya, warnanya itu intinya ada logamnya sehingga dia bisa menyala seperti itu. Nah, ini keistimewaan dari bunga telang. Dan juga bunga telang istimewanya adalah dia sensitif terhadap pH warnanya ya, sehingga bisa diatur. Warnanya bisa ya biru tua, biru agak muda ya, dengan mengatur pH-nya, dan ini yang dimanfaatkan oleh kafe-kafe ya, jadi bisa berwarna-warni. Selain itu tadi juga memang ada warna-warna yang pink ya, warna agak merah ya, putih, dan ini nanti ke depan akan bisa dimanfaatkan kalau ada nilai komersialnya ya, selain jadi tadi tanaman hias yang dibuat oleh Pak Horas dengan membuat kerangka itu ya, kalau nilai komersialisasinya sudah semakin meningkat, maka nanti warna-warna yang unik dari kembang telang ini akan menjadi pilihan bagi pemirsa yang ingin memanfaatkan pewarna organik ya, karena ini kita bisa atur ya, warna apa yang kita dapatkan karena dia bisa dikendalikan dengan pH-nya, begitu Pak. Baik. Untuk sementara. Terima kasih Prof. Daniel. Mungkin boleh komentar tambahan dari Pak John Lee ya. Kalau ini mau dibudidayakan Pak, apa kira-kira yang perlu diperhatikan Pak John Lee? Kalau ini mau jadi budidaya, jadi. Ya betul. Kalau kita mau membudidaya bunga telang ini, ya memang harus secara intensif agar bisa menghasilkan produksi yang maksimal. Jadi jangan hanya sekedar menanam, tapi harus menghitung berapa produksi yang bisa dihasilkan dalam satu rumpun katakanlah, lalu juga harus melihat prospek pasarnya. Kemudian yang kedua yang paling penting, selain manfaat kesehatan, kelihatannya daunnya juga itu punya kandungan protein yang cukup tinggi. Kenapa? Karena ini termasuk pada kelompok leguminosa. Biasanya tanaman leguminosa itu kaya dengan protein, tapi perlu diuji secara proksimat. Tapi saya lihat dari internet itu ternyata banyak sekali manfaat kesehatan dari bunga telang ini. Oleh karena itu yang perlu dilakukan oleh Pak Horas dan para pemirsa yang ingin untuk memulai usaha ini, ya harus dipromosikan secara gencar, terutama khasiat gizinya dan khasiat kesehatannya.
Sehingga dengan demikian banyak orang akan mencoba untuk menjadikan budidaya tanaman bunga telang ini sebagai sebuah bisnis baru. Demikian Pak Guntur. Baik, terima kasih Pak John Lee. Nanti kita akan diskusikan lebih panjang dengan Dr. Titin ya mengenai manfaatnya. Tapi apa yang disampaikan Pak John Lee, saya juga baca bisa jadi pakan ternak Pak John Lee. Karena ini daunnya tinggi protein ya. Baik, sebelum kita lanjut, kita coba lihat dulu video UIKB. Uji ilmu kamu bisa. Nama saya Peggy Mukuan. Baik, nama saya Jentre Sihombing. Saya Eni Sipayung. Saya mengajar di Perguruan Advent 1 Jakarta. Sebutkan 5 jenis bunga. Mawar, melati, krisan, anggrek, bunga matahari. Ya. Bunga mawar, bunga melati, bunga kamboja, bunga tulip, bunga 2,000 years later. bunga caplang ya. Bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek, bunga ros, Wait a minute. dan bunga apa ya? Begitu banyak bunga kok lupa ya. Bunga atau tanaman apa saja yang bisa dijadikan minuman? Apa namanya? Lalang, kemudian tapak kuda, Bunga rosella, Daun teh. Lalu setahu saya juga ada teh krisan, dari bunga krisan bisa diminum. Pernah dengar nggak tentang bunga telang itu? Bunga telang, baru dengar. Baru dengar ini? Iya, baru dengar. Oh, berarti sebelumnya belum pernah ya? Belum pernah. Oke. Yang saya tahu bunga ini juga bermanfaat untuk kalau diminum mencegah diabetes. bunga telang ini saya pernah melihat ya, dan saya ketahui setelah saya lihat-lihat search di Google, ternyata ini banyak sekali khasiatnya. Bisa untuk kulit, mempercantik kulit, kemudian diminum untuk supaya kita lebih langsing, kemudian menurunkan gula darah dan juga kolesterol. Kira-kira yang mana nih yang bunga telang? Yang A mungkin. A. Yang A. Oke. Yang bunga telang ini adalah B. Iya, B. Baik, uji ilmu kamu bisa tentang bunga telang ya. Kelihatannya memang wanita yang lebih tahu tentang bunga telang dibanding pria ya. Mohon maaf Pak, yang tadi penerkanya salah. Baik, kita kembali ke Pak Horas ya. Ini apa namanya tanamannya mudah dirawat Pak? Mudah ditanam dan dirawat kah? Kalau untuk jenis bunga telang ini sangat mudah ditanam dan mudah sekali perawatannya, Pak. Selain selain dia tidak mengenal musim, dia juga tidak mengenal kondisi iklim ya, mau itu hujan ataupun panas, karena memang dia asli tanamannya yang sudah tumbuh lama itu di daerah tropis khususnya di Indonesia. Jadi kalau melihat tadi lahan di depan rumah atau di belakang rumah saja Pak ya ditanamnya ya? Itu lahannya pas di depan rumah Pak. Di depan rumah, jadi ada lahan sedikit ya yang saya manfaatkan untuk berkebun.
ya untuk melapiskan hobi ya. Baik. Hobi yang memang dari kecil hingga saat ini. Ini boleh ceritakan sedikit dulu dari benih atau pembibitan dan penyamaiannya seperti apa? Awalnya saya ambil itu dari benih, pas ketepatan pulang kerja saya lihat ada bunga telang yang bakal buahnya yang sudah cukup tua ya, sudah menguning kecoklatan, itu saya ambil, kemudian saya keringkan ya 1 hari di terik matahari supaya untuk mengurangi kadar airnya. Kemudian itu saya tanam langsung tanpa harus disemai. Itu saya tanam langsung. Saya tunggu kurang lebih di hari keempat, di hari kelima dia sudah tumbuh menjadi kecambah seperti itu, Pak. Kemudian diberikan pupuk khusus atau seperti apa, Pak Horas? Nah, kalau untuk tanaman-tanaman yang saya tanam di rumah dan bunga telang ini memang saya buat media tanamnya khusus, Pak. Itu ya supaya pertumbuhannya lebih maksimal. Kalau saya memakai media tanamnya biasanya media tanam tanpa memakai tanah, Pak. Jadi campurannya saya olah sendiri. Itu dari berbagai macam jenis media organik ya. Itu bisa dari kokopit, kemudian arang sekam, arang mentah, sekam mentah, kemudian dari pupuk kandang ya, ini kita bisa pakai pupuk sapi yang udah matang ataupun pupuk kambing. Kemudian saya campurkan lagi humus bambu, karena memang untuk humus bambu sendiri yang kadang kandungan unsur haranya itu cukup tinggi, Pak, untuk merangsang pertumbuhan akar dan membuat tanaman itu jauh lebih bagus. Baik, kalau setelah ditanam pertama kali berbunga itu atau menghasilkan bunga itu umur berapa, Pak? Di hari ke-22 sampai 25 dia sudah keluar bakal-bakal bunga. Dan di hari ke-30 bunga sudah mekar semua. Hari ke-30 ya. Kemudian ya, sebenarnya untuk pertumbuhannya cukup singkat sih, Pak. Untuk singkat ya. Itu pertumbuhannya sangat cepat. Sehingga di hari 30 dan seterusnya dia sudah bisa mengeluarkan bunganya terus. Itu kurang lebih di 1 bulan ke depan dia sudah keluar bunga terus. Jadi dalam 1 bulan sudah mulai berbunga ya. Kemudian saya lihat tadi di tanaman Pak Horas itu dipotong ya. Ini berapa lama dia tahan? Apakah dipotong kemudian tumbuh lagi atau seperti apa? Nah, ini awalnya saya berpikirnya pas saat itu lihat jenis tanaman telang saya ini kan daunnya sudah mulai menguning semua, Pak, udah tua. Nah, karakter telang itu kalau dia sudah mencapai umur di usia 40 sampai 50 hari dari tanam ataupun setelah panen, biasanya daun ini menyerupai pohon peneduh terem besi yang akan lambat laun nanti daunnya akan merontokkan, Pak. Dia akan merontokkan sehingga tinggallah ranting-ranting keringnya. Nah, itu saya perhatikan kalau tidak dirawat ataupun tidak dimaksimalkan, ini akan membuat tanamannya menjadi rusak dan jelek. Makanya saya kemarin berinisiatif itu, saya pruning habis. Jadi saya sisakan hanya batang utama dan percabangan. Di hari ketiga, hari keempat dia sudah mulai keluar tumbuh tunas-tunas baru lagi yang akan menjadi cabang baru dan akan menghasilkan bakal bunga yang baru. Jadi setelah di-pruning, kemudian 1 bulan kemudian berbunga lagi? Sudah berbunga lagi. Nah, sampai hari ini saya perlakukan seperti itu setiap hari. Jadi tanaman bunga telang saya ini usianya sudah hampir 3 tahun, Pak. 3 tahun dan menghasilkan terus. Jadi kuncinya di-pruning saja, Pak, ya, Pak Horas ya? Menghasilkan terus. Baik. Iya, betul. Jadi nggak terlalu banyak usaha atau effort yang tinggi ya, Pak Horas ya? Ya, sebenarnya low effort, terus simple, tidak menguras energi, tapi kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak ya. Selain kita bisa memandang, melihat sekitar kita indah, kita juga bisa memanfaatkan bunganya. Seperti itu sih, Pak. Baik, terima kasih.
Sahabat Hope Channel Indonesia, jika Anda memiliki pertanyaan, bisa disampaikan ke call center Hope Channel Indonesia, maupun bisa berkomentar di YouTube Live maupun Facebook Live. Sebelum kita lanjut diskusi kita lihat dulu video menu sehat jeruk bunga telang. Baik, luar biasa video minuman sehat jeruk bunga telang yang sudah dibuat oleh tim menu sehatnya Hope Channel ya. Jadi bukan hanya Pak Horas yang bisa membuat minuman sehat, tapi tim Hope Channel juga. Pak Horas, tadi kalau dibandingkan video yang barusan, Pak Horas kelihatannya videonya untuk minuman simple saja ya. Ambil bunganya langsung dikasih air panas. Boleh diceritakan sedikit, Pak? Untuk seperti yang saya buat itu memang itu lebih simpel ya Pak. Lebih simpel, kita hanya ngambil bunga yang kita panen, kita cuci, terus kita masukkan ke wadah kaca ya. Lebih bagus ke wadah kaca, baru kita kasih air mendidih. Nah itu kalau kita kasih air mendidih, dia akan kandungan warna yang terurai itu bisa sampai di 80-90%. Jadi kita bisa mendapatkan warna atau pekatan yang lebih maksimal. Simple, baru kita dinginkan, kita bisa langsung menikmatkan. Kalau tanpa ditambah apa-apa, Pak Horas, rasanya apa? Hambar ya? Kalau rasanya kurang lebih, dia tidak hambar. Dia kurang lebih hampir sama kayak kita minum air biasa. Cuma wanginya masih dapat ya dari wangi bunga telang. Walaupun dia wanginya tidak sekas bunga-bunga yang lain, tapi aromanya masih kita dapat seperti itu Pak. Yang kita ambil adalah manfaat dari kandungan bunga telang itu sendiri. Baik, mungkin kita tanya dulu ke Dr. Titin ya, yang memang meneliti banyak terkait dengan komponen biologi dan komponen kimia dari bunga dan tanaman lain ya. Dr. Titin boleh ceritakan sedikit, ini seperti apa ya? Itu warnanya bisa, tadi Prof. Daniel bilang 90% pindah ya dari bunganya ke minuman atau ke air ya. Dan apa manfaatnya? Apa komponennya sehingga katanya manfaatnya banyak? Baik, terima kasih Pak Siboro untuk diskusi kita malam hari ini. Jadi bunga telang ini kaya akan yang namanya antosianin, yang dikenal juga atau kita sebut dengan ternatin. Dialah yang memberi warna biru khusus pada bunganya. Beberapa studi ya atau penelitian tentang ternatin ini, selain dia juga memiliki khasiat sebagai mengurangi peradangan, juga ternyata dia dapat mencegah pertumbuhan sel kanker. Jadi begitu luar biasa antosianin yang ada di si bunga telang. Selain itu, dia punya 3 kandungan antioksidan lain. Yang pertama ini namanya kamperol. Nah, kamperol inilah yang diyakini dapat membunuh sel kanker. Kemudian yang kedua ada yang namanya asam fumarik. Dia asam
yang beberapa penelitian meneliti dia memiliki efek anti-inflamasi atau efek anti peradangan, kemudian dia antimikroba sebagai antibakteri, termasuk dia juga bisa digunakan sebagai antivirus untuk melindungi tubuh terhadap penyakit. Nah, asam kumarik ini yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Prof. Daniel, jadi adanya asam yang ada di si bunga telang ini bisa diatur sehingga warnanya bisa dirubah. Makanya diproduksi khususnya di hotel, di kafe-kafe saat warnanya ini berwarna ungu, tetapi ditambahkan yang sifatnya basah, dia bisa berubah warnanya dari ungu jadi pink. Seperti itu. Kemudian yang ketiga nih kandungannya ada delphinidin 3,5 glukosida. Nah, ini adalah antioksidan yang dapat merangsang fungsi kekebalan tubuh. Nah, ketiga senyawa aktif inilah yang ada di bunga telang. Kebetulan ini Pak Siboro, saya bersama teman saya dari Biotek, waktu lalu sama-sama berkuliah di Unpad, kami sedang melakukan penelitian. Dan sudah ada 3 publikasi yang dipublikasikan oleh sahabat saya ini tentang bunga telang, khususnya dibuat bersamaan dengan difermentasi dengan kombucha. Bersama sahabat saya Firman Rizaldi yang sekarang dia bekerja sebagai dosen juga di Universitas di Banten. Bersama teman saya satu lagi dari Unpad, sekarang sedang bekerja sama, dan 3 publikasinya terkait dengan bunga telang ini adalah di mana potensi dari kombucha bunga telang sebagai minuman imunitas, khususnya di Pantai Carita di Banten. Jadi dari hasil penelitian ini ternyata survei membuktikan para wisatawan di sana ini sebenarnya adalah kaum awam yang sedang bertamasya, kemudian diberikan minuman bunga telang ini. Nah, dari hasil survei, dari cita rasanya, dari aromanya, ternyata mereka senang dengan minuman bunga telang yang digunakan sebagai minuman probiotik, sebagai meningkatkan imunitas dari tubuh, terlebih di zaman COVID saat ini. Kemudian ada publikasi juga yang sudah dipublikasikan terkait bunga telang ini sebagai antibakteri Streptococcus mutan dan Klebsiella pneumoniae. Jadi bakteri Streptococcus mutan ini biasanya ini tumbuh banyak di rongga mulut kita yang menyebabkan gigi rusak, menyebabkan gigi karies rusak. Begitu juga dengan yang pneumonia, menyebabkan akut di paru-paru. Dari hasil penelitian ini ternyata fermentasi dari bunga telang ini dapat menghambat pertumbuhan dari 2 bakteri yang merugikan itu. Dan saat ini sedang kami teliti, ya saya bersama beliau meneliti untuk antibakteri, khususnya untuk antibakteri Clostridium botulinum dari bunga telang melalui metode bioteknologi fermentasi kombucha dari si bunga telang ini sendiri, di mana bakteri yang kami gunakan, bakteri Clostridium botulinum ini adalah bakteri yang menyebabkan atau berpotensi menghasilkan toksik, khususnya di produk makanan. Kalau produk makanan itu tidak diolah dengan sempurna, biasanya beberapa produk makanan kalengan, daging kalengan atau olahan ikan kalengan ini gampang sekali terkontaminasi dengan si bakteri Clostridium botulinum ini. Nah, dari hasil penelitian yang kami lakukan, ternyata fermentasi dari bunga telang ini dapat menghambat pertumbuhan itu. Dan ini adalah bunga telang yang difermentasi, kombucha. Ini adalah salah satu penelitian terbaru yang dapat menghambat pertumbuhan dari spesies Clostridium botulinum yang menyebabkan toksik atau pencemaran pada makanan. Nah, kira-kira itu Pak Siboro penelitian yang sedang kami lakukan, dan sebentar lagi akan publikasi di, kalau nggak pertengahan, akhir November ini, khususnya
fermentasi bunga telang untuk bakteri yang menyebabkan atau potensi menghasilkan toksik di produk olahan makanan. Baik, terima kasih Dr. Titin. Walaupun mungkin saya nggak mengerti semua penjelasan bahasa Latinnya, tapi saya melihat tadi apa yang disampaikan Dr. Titin, manfaat kesehatannya itu luar biasa banyak sekali ya. Nah, saya mau tanya ke Pak John Lee nih, kalau manfaat kesehatannya begitu luar biasa, ini nilai ekonomisnya cukup tinggi Pak ya, untuk bisa dibudidayakan nih Pak John Lee. Ini peluang bisnis kan? Iya, benar sekali. Jadi kalau kita ikuti penjelasan dari Bu Titin, jadi kemudian kita juga lengkapi dengan apa yang diinformasikan lewat media sosial. Ternyata bunga telang ini baik untuk kesehatan otak, membantu memperbaiki mood atau suasana hati, lalu mencegah kerontokan rambut karena mengandung antioksidan yang tinggi, mengurangi peradangan, mengurangi risiko hipertensi dan penyakit jantung. Jadi kalau potensinya yang sangat luar biasa dan manfaatnya yang sangat hebat seperti ini, peluang bisnisnya akan sangat cepat. Nah, jadi untuk itu Pak Horas dan teman-teman yang ingin untuk mengembangkan ini secara intensif harus betul-betul memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat sehingga banyak pemirsa yang akan memanfaatkan ini sebagai sebuah peluang ekonomi dan peluang bisnis yang sangat prospektif. Demikian Baik, Pak terima kasih Pak John Lee. Mungkin saya arahkan pertanyaan ke Pak Prof Daniel dulu. Ini kan tadi kelihatannya bunga segar ya, bunga segar yang dimanfaatkan ya. Tapi kalau menurut Prof Daniel ini bisa dikeringkan atau dipreservasi untuk bisa dikomersialkan lebih panjang? Mungkin gimana Prof? Baik, memang dia bisa dikeringkan. Hanya saja cara metode pengeringannya yang perlu diperhatikan, tidak boleh menggunakan suhu yang terlampau tinggi. Kadang-kadang orang mengeringkannya menggunakan oven di rumah atau apa begitu ya, yang suhunya relatif tinggi. Nah, kalau suhu relatif tinggi biasanya pewarna-pewarna alami, ya itu sensitif terhadap suhu tinggi. Oleh karena itu, mungkin perlu diperhatikan suhunya. Memang dia bisa dikeringkan, ya. Jadi dikeringkan dengan warna yang mendekati warna aslinya. Tentu dengan suhu yang relatif tidak terlalu tinggi, sekitar 30 ke 40 derajat Celcius, ya. Dan kalau perlu ditambah dengan exhaust fan ataupun ditiupkan dengan udara sehingga pengeringannya bisa berlangsung lebih cepat. Semakin cepat dia kering, maka warna yang ada di dalam bunga telang akan semakin baik. Saya ingin tambahkan tadi bahwa memang publikasi ya, bukan publikasi dalam hal ilmiah, tapi publikasi ke masyarakat ya, community education, pendidikan kepada masyarakatnya perlu ditingkatkan ya. Biasanya itu perlu dengan media sosial, paguyuban. Ya, karena apa? Karena tadi kalau kita lihat di UIKB banyak yang belum tahu. Ya, saya juga sebelumnya juga nggak tahu begitu ya. Tapi pada waktu banyak sudah tahu ya, dengar kembang telang sudah sering, gitu ya, sudah lihat-lihat. Tapi baru mulai mencicipinya beberapa tahun yang lalu pada waktu saya datang di salah satu teman saya disajikan minuman bunga telang, begitu ya. Yang kebetulan warnanya pada waktu itu diatur agak sedikit pink ya, pink bukannya ungu ya. Dia ngatur karena ini adalah juga profesor gitu ya, dia atur, dia mentertawakan saya, coba lihat ini bisa diatur-atur gitu warnanya ya. Jadi ini masalahnya adalah masalah pendidikan, edukasi kepada masyarakat bahwa banyak pewarna ya, pewarna alami. Sudah kita bicarakan sebelumnya juga ada pewarna alami secang ya. Nah, ini juga adalah salah satu pewarna alami, selain juga bukan hanya untuk memberikan daya tarik, tetapi mempunyai manfaat kesehatan ya. Jadi mungkin herbal tea atau apa kita sebutnya ya, yang tadi sudah disebutkan ya, bahkan bisa digunakan untuk pewarna makanan. Nah, mungkin ini saya mau coba Bu Titin, saya baru tahu itu botulinum bisa
dicegah ya menggunakan ini. Saya ada penelitian pempek sekarang yang saya pertahankan supaya bisa lama ya. Ini ada 1 bulan, bahkan ada yang 1 tahun begitu ya. Nah ini kalau di topik saya adalah untuk itu nantinya ya. Kalau disimpan lama, nah ini berpeluang. Kalau proses tadi tidak betul, nah anaerobik, Clostridium tubuh ini toksik sekali. Ya, kalau kita makan makanan yang terkontaminasi dengan Clostridium botulinum nggak lama, 5 menit, 10 menit belum sampai ke rumah sakit baru dinaikkan di mobil sudah game orangnya. Ya, jadi ini merupakan pengetahuan yang bagus sekali dan itu disebarkan baik. Ya, jadi kalau misalnya orang memasak kue yang khususnya yang tahan 1 minggu, 2 minggu katanya atau 3 minggu, nah ini adalah bukan pengawet statusnya, tetapi mencegah makanan ini menjadi food poison, ya, keracunan makanan. Ya, jadi dengan begini misalnya mungkin juga perlu diteliti dengan ini, apakah dia bisa, karena salah satu tadi manfaatnya adalah pencegah bakteri, ya, makanan basi itu adalah bakteri sebetulnya ya, bakteri asam laktat ya, sejenis asam laktat yang membuat dia asam ya. Asam. Nah ini bisa dicoba apakah bunga telang bisa ini enggak, selain warnanya tadi bisa kita atur sehingga kalau misalnya saya membuat pempek bisa macam buat warnanya ya, tetapi juga dia tahan lama, tidak cepat basi ya. Nah, ini pengetahuan baru itu perlu dikomunikasikan ke masyarakat ya, sehingga pengawet tadi yang banyak digunakan oleh masyarakat yang sebetulnya diizinkan tapi dengan konsentrasi tertentu, tapi masyarakat kadang-kadang menggunakannya melebihi yang ditentukan oleh Departemen Kesehatan sehingga menjadi berbahaya bagi kita ya. Mungkin juga nanti Bu Titin bisa explore begitu ya, mungkin diekstrak sedemikian rupa tanpa ada memberikan warna, tetapi bisa menjadi pengawet alami makanan. Jadi ini luar biasa sekali ya, dan oleh karena itu karena manfaatnya luar biasa dan masyarakat diedukasi, peluang bisnisnya juga akan timbul tentunya, ya, dan akan makin banyak orang akan menanam kembang telang. Karena ini tadi kalau kita perhatikan karena hanya sebagai hobi, ya kebanyakan orang nanam telang ini hanya sebagai hobi, ya tidak banyak atau sebagai pagar tanah di rumah, ya sehingga produksinya masih terbatas dan belum eksplorasi sebetulnya ya, bagaimana supaya meningkatkan bunganya lebih banyak ya, bunganya lebih banyak. Ini kan kalau kita hanya tumbuh ya, kalau berbunga, padahal kalau secara bisnis dia mesti kita tingkatkan produktivitasnya, bunganya berapa, pupuk apa yang membuat dia lebih cepat berbunga dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Daniel ya, jadi luar biasa manfaatnya. Potensi usaha atau potensi bisnisnya luar biasa. Sebelum kita lanjut pada segmen terakhir, kita akan lihat dulu video iklan mengenai jus mangga bunga telang. Mango Eagle. Minuman ini sangat cocok diminum saat cuaca panas gini loh. Kumpulkan bahan-bahan yang akan dibuat, siapkan mangga segar, siapkan juga bunga telang, daun mint, juga es batu. Panaskan air untuk rebus bunga telang dengan daun mintnya. Kita blender mangganya dulu ya. Setelah kita rebus dan dapat warna yang kita inginkan, langsung aja kita campurkan mangga yang sudah di blender, kemudian tambah dengan es batu sesuai selera, dan terakhir kita campur dengan air rebusan bunga telang dan daun mint.
Baik, kita sudah lihat 2 ide atau contoh minuman yang menggunakan bunga telang. Pak Horas, selain sebagai minuman, Pak Horas sudah manfaatkan sebagai apa lagi? Selain minuman, saya sudah olah untuk pencampuran untuk masak nasi ya Pak. Jadi kita buat nasi ungu. Kalau biasa orang buat nasi kuning ya, pakai bahan kunyit. Ini kita buat nasi biru atau nasi ungu. Seperti itu. Memang pada saat sudah jadi nasi ungu atau nasi biru itu rasanya tidak begitu ketahuan, tapi sekilas dipandang mata cukup menarik Pak. Cukup menarik dan cukup kreatif ya untuk pengolahan untuk makanan. Selain itu juga biasanya kita lalap di rumah. Kalau anak-anak di rumah kalau udah lihat bunga telang di luar, apalagi habis hujan, bunga telang mekar, itu biasa mereka ambil dan langsung mereka kunyah aja seperti itu. Cemilan lah. Jadi cemilan ya? Seperti itu. Iya, itu jadi cemilan. Cemilan sehat ini namanya ya, nggak perlu digoreng, nggak perlu ya. Iya, Pak, itu tinggal diambil, langsung dimakan aja seperti itu. Kadang-kadang anak-anak tuh makannya sampai 5 sampai 10. Kalau saya awalnya saya berpikir itu rasanya apa sih kalau langsung dikunyah begitu. Pas saya coba memang rasanya yang namanya tanaman ya, dia agak langu, agak hambar seperti itu. Ya itulah karakter dari rasanya bunga-bungaan atau tanaman. Cuma karena itu sudah terbiasa ya, nikmat, kelihatannya nikmat sekali seperti jadi itu Pak. cemilan sehat dan gratis ya Pak Horas ya. Betul. Pak Horas, saya baca di internet ya, di Malaysia ternyata memang ada namanya nasi kerabu ya. Itu semacam nasi uduk yang memang pakai bunga telang. Jadi memang kelihatannya ini sudah dikomersialkan di negara lain ya. Mungkin Indonesia perlu mencontoh ini ya. Baik. Nah ini kalau yang saya lihat sih di Malaysia justru itu diekstrak Pak. Diekstrak mahkota bunganya itu dipakai untuk pewarna ketan ya. Diekstrak, jadi dia buat pewarna ketan di sana. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Horas. Ada pertanyaan dari pemirsa kita, dari Haryanto, kelihatannya dari Kediri nih ya. Selamat malam Hope Channel Indonesia, ada macam-macam jenis bunga telang. Misalnya ada bunga telang yang tumpuk, apakah ada bedanya akan kandungannya ya? Terima kasih. Mungkin boleh Dr. Titin bantu jawab ini berbagai varietas ini. Apakah ada beda kandungan atau manfaatnya? Masih mute Dr. Titin? Ya, betul sekali Pak Guntur. Dengan berbedanya warna sudah pasti kandungan antosianinnya berbeda-beda. Jadi paling banyak memang di bunga telang yang berwarna ungu. Karena zat warna ungu yang terdapat di bunga telang yang berwarna ungu tentu berbeda dengan yang ada di warna putih. Baik, jadi ada bedanya ya. Ungu yang paling tinggi kandungannya ya. Baik. Mungkin sekaligus ditambahkan Dr. Titin. Dr. Titin ini kan ahli roti juga ya. Ini bisa nggak dimanfaatkan untuk produksi roti dengan pewarna atau komponen bunga telang? Saya rasa bisa ya Pak Siboro, karena di produk minuman sudah pasti, karena bersamaan juga dengan teman saya di Fakultas Pertanian, itu juga sedang membuat pewarna alami untuk minuman. Nah, di produk roti, saya memang belum coba, tetapi pasti bisa. Baik, terima kasih ya. Jadi roti jahe ditambah bunga telang mungkin akan menjadi sangat luar biasa ya. Dr. Titin ini disertasinya tentang roti jahe. Baik, tidak terasa kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Horas, Pak John Lee, Prof. Daniel, dan Dr. Titin selama 1 jam ya. Tidak terasa. Dan kita harus mengakhiri acara kita pada malam ini. Saya ingin mungkin mendapatkan komentar terakhir dari Pak Horas untuk memotivasi motivasi para penonton kita. Silakan Pak Horas. Untuk sahabat-sahabat semua dan pemirsa dimanapun kalian berada,
eh, banyak hal, banyak penggiat yang bisa kita kerjakan, apalagi di zaman sekarang ini banyak makanan-makanan yang memang sudah beralih dari makanan mengandung sintetis menjadi bahan organik, ya khususnya di pewarna makanan atau minuman yang banyak dipakai sekarang adalah bunga telang. Kiranya pemirsa semua, sahabat semua bisa berlomba-lomba untuk menanam, membudidayakan bunga telang untuk kita pakai, baik itu untuk dekor rumah, dekor pekarangan, dan juga menjadi sumber pangan buat kehidupan kita yang akan datang, sehingga banyak masyarakat menjadi sehat. Baik. Mungkin itu saja Pak Guntur yang Baik. bisa saya sampaikan untuk pemirsa sekalian. Dan gampang ditanamnya ya Pak Horas ya? Dan gampang ditanamnya tanpa harus menanam ulang setiap bulannya, dan kita bisa mengembangkannya hingga bertahun-tahun. Baik, terima kasih. Dan tadi Prof. Daniel dan Pak John Lee sudah menyampaikan nilai ekonomisnya tinggi, jadi ini potensi peluang usaha. Baik, sahabat Hope Channel Indonesia, waktu yang memisahkan kita akan mengakhiri acara Kamu Bisa pada episode ini. Sampai bertemu kembali pada acara Kamu Bisa pada sesi yang akan datang.